Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa taslubul nafaat wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil ghadab Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqin tabaraka wa samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba' wal ummahat jamaah masjid raya Allah taala wa ra'atum jami'ah. Fadlullah subhanahu wa ta'ala wa ni'mah karunia dan nikmat yang begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna jalla wa ta'ala azamatu anugerahkan kepada kita. Pada kesempatan ini insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di baitin min Rabbina subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah bersama-sama tadi kita mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak, kemudian nanti kita akan mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Kita meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala juga nanti akan mengumpulkan kita bersama dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah tema hakikat ikhlas di dalam ibadah. Ini tema Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, mudah diucapkan dengan lisan, akan tetapi realisasi dengan perbuatan dan jinan dengan hati kita berat. Ya. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, lebih berat kita memikul gunung sekalipun. Dikarenakan kita ketahui bahwasannya ikhlas itu merupakan amalul qulub, merupakan perbuatan yang sumbernya berasal daripada hati. Untuk memulai daripada hakikat ikhlas dalam suatu ibadah yang kita kerjakan, kami akan berikan dua gambaran. Yang pertama, ada seseorang yang mengerjakan ibadah puasa, betul dia berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dikatakan puasa, puasa. Ketika dikatakan ikhlas, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dia mengerjakan ibadah puasa, dia tidak pandai untuk menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pandai menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berghibah, mencaci maki dan lain sebagainya. Perbuatan yang namanya ibadah puasa dia kerjakan, akan tetapi di satu sisi yang lain dia tidak pandai mengindahkan sesuatu yang juga ditekankan ketika dia mengerjakan ibadah puasa tersebut. Dan gambaran yang kedua, ada seorang pengajar ilmu agama meminta kepada santri didiknya atau anak didiknya bayaran bulanan, atau bila kita bisa katakan meminta bulanan daripada santri yang ia ajarkan daripada ilmu agama kepada mereka, meminta bayaran ataupun diberikan bayaran dari apa yang sudah dia pernah ajarkan kepada santri-santri didiknya. Dari kedua gambaran ini banyak sekalian dapat kita pahami bahwasanya yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas itu sebagaimana kita nyatakan di awal tadi, amal qulub, amal hati. Tidak bisa dilihat dengan ucapan dan juga tidak bisa disaksikan dengan perbuatan. Dikarenakan sumber atau manfaatnya asasnya adalah hati. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya ikhlas itu merupakan madhamatul yakin. Madham itu Bapak Ibu sekalian kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah belajar bab ihsan, bab yang menyatakan tentang ihsan, ikhlas itu satu lagi sudah mencapai babul yakin. Bab yang ke-9 daripada 10 bab tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan di dalam pembahasan mengenai ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasanya arkanul din salah,
Rukun agama itu ada di 3. Yang pertama yang paling mendasar adalah Islam. Yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memandangmu. Nah, perihal yang namanya ikhlas masuk di bab yang ketiga, bagian daripada rukun yang ketiga daripada rukun agama. Oleh karena itu, dari gambaran 2 hal yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami bahwasanya yang pertama, ikhlas itu adalah perbuatan hati. Bahkan termasuk ibadah hati yang begitu luar biasa, ibadah hati yang begitu istimewa. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ikhlas yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal ibadahnya itu kecil di pandangan manusia, akan tetapi nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadar keikhlasan itu luar biasa. Oleh karena itu, seseorang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada amal ibadah yang ia kerjakan, apakah amal ibadah yang besar atau kecil, tidak. Ya. Ini yang pertama yang bisa kita pahami dari 2 gambaran yang di atas. Yang kedua, bahwasanya seseorang tidak akan bisa mencapai hakikatul ikhlas sebelum dia memahami daripada ibadah yang sedang ia kerjakan. Seperti tadi, seseorang mengerjakan ibadah puasa, kita tanya, ya puasa, ikhlas. Ya, ikhlas itu ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia beribadah, sebagaimana kita sampaikan di atas tadi, dia tidak bisa menjaga panca inderanya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kesemua itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasa yang sedang dia kerjakan. Dia katakan puasanya ikhlas. Bagaimana mungkin bisa mendapat orang-orang ikhlas, nilai ikhlas di dalam ibadahnya, kalau dia sendiri tidak memahami dengan betul akan hakikat ibadah yang sedang dia kerjakan. Oleh karena itu, ya, kategori seseorang ikhlas dalam ibadah, kita ambil satu contoh ketika dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama hendaknya dia memahami dengan betul, pemahaman yang betul-betul rasikh, yang betul-betul mantap dalam keyakinannya, bagaimana ketentuan puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW, dalam artian menurut agama kita mampu ibadah Subhanahu wa taala. Puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bersama bahwasanya tidak kita pungkiri lagi jika seseorang mengerjakan puasa tersebut akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ya. Nyata jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara demikian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang bisa mendapatkan nilai takwa ketika dia berpuasa kalau dia tidak mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah puasanya, sehingga dia bisa realisasikan puasanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang ikhlas, kecuali dia tahu terlebih dahulu akan hakikat daripada ibadah puasa yang dia kerjakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini satu hadis yang merupakan hakikat daripada ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita tahu kalau kita ikhlas maka akan menambah kualitas ibadah puasa kita sendiri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnah min adzabillah. Puasa itu Bapak Ibu sekalian junnah. Apa itu junnah? Perisai, tameng yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, yang kesemuanya itu nantinya bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, kita bisa menjaga diri kita semuanya, baik panca indera kita yang 7, terlebih hati kita terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu kita sedang menunaikan ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diingini
dibagikan oleh baginda Rasulullah SAW yang pada waktu dia berpuasa mendapatkan nilai takwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun itu tidak harus menunggu selesai dulu untuk mengamalkan 1 bulan ibadah puasa, enggak. Ketika kita sedang mengerjakan ibadah puasa, kita sendiri bisa mengetahui apakah ada nilai takwa dalam ibadah puasa kita atau tidak. Bagaimana caranya? Ketika ada ajakan-ajakan syaitan dan juga ajakan-ajakan yang sifatnya hawa nafsu kita kepada sesuatu yang kita disuruh untuk mengerjakan atau mengucapkan sesuatu yang tidak diredoi, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kita sadar. Ketika kita mau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat. Ya. Ingat pada waktu itu kita sedang berpuasa, tidak jadi. Kenapa? Ingat lagi berpuasa, tidak jadi memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita diajak untuk membicarakan aib saudara muslim kita yang lain, baik untuk menghibah, memuji, mengadu domba, mencaci maki dan lain sebagainya, kita sadar betul dan ingat pada waktu itu kita berpuasa, tidak jadi kita melakukan hal demikian, maka ketahuilah puasa kita itu sudah mendapatkan nilai takwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nilai takwa pada diri kita. Karena pengertian daripada takwa itu sendiri al-wiqayah min ma'asiyatillah. Upaya yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya-upaya itu di antaranya dengan berpuasa. Kalau bisa dengan puasa tersebut menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendapatkan nilai takwa. Nah, jika seseorang sudah paham betul bahwasanya demikian pelaksanaan penunaian ibadah puasa yang sia-sia dia lakukan, kalau dia masuk di nilai ikhlas, maka akan menambahkan kualitas ibadah puasanya. Boleh jadi Bapak Ibu sekarang kita mengerjakan sholat isya semuanya 4 rakaat. Kalau kan rakaat yang kita bisa 5 rakaat. Ya, demikian juga sholat tarawih dengan berapa pun jumlah rakaatnya. Akan tetapi pahala yang didapatkan oleh satu persatu di antara kita yang hadir tidak sama. Betul jumlah rakaatnya sama, betul rukun-rukun sholat yang dia kerjakan sama. Dikatakan kalau jumlah rakaatnya berbeda, rukun sholatnya tidak sama, ada yang ditinggalkan, maka menyebabkan tidak sah. Bagaimana bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Semuanya sama, akan tetapi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda. Di antara penyebab perbedaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar keikhlasan ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Perihal sholat tarawih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, yang dimaksud dengan qama Ramadan di sini, sholat diam yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan, di antaranya sholat sunnah tarawih. Barang siapa yang melakukan hal demikian imanan wa ihtisaban, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wah isa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pahala yang bagaimana yang akan dia dapatkan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan tetapi bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan ketika imam sholat tarawih bacaannya agak panjang sedikit, yang lebih daripada hari-hari sebelumnya, itu sudah nyaman. Saat itu bacaan, ya, gelisah, menggerutu hati kita. Apakah ini dalam ikhlas? Ya. Apakah ini dalam ini banyak terjadi? Ya. Ketika ada seseorang dalam artian, ya, sesuatu yang dikerjakan tidak seperti biasanya, tetapi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menyikapi dengan sesuatu yang lain. Ya. Selama bulan Ramadan, baik sholat fardu kita, baik sholat sunnah kita, ataupun amal-amal sholat yang lain, kita niatkan semuanya semata-mata taqarruban ilallah, upaya diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Upaya diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Maka jika segala sesuatu yang kita kerjakan niatnya demikian, maka kita dimasukkan insyaallah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sedikit tidak bermanfaat, kemudian kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.